Hai civil society, pernahkah Anda menemukan orang yang selalu memberikan komentar negatif atas kesuksesan orang lain? Atau mungkin teman atau Anda sendiri yang menjadi korban dari adanya komentar negatif tersebut? Atau bahkan justru teman atau Anda sendiri yang kerap bersikap seperti itu? Hati-hati, mungkin Anda sedang mengalami crab mentality. Apa sih crab mentality itu? Seperti apa sih ciri-ciri orang yang mengidap crab mentality? Jangan-jangan di kelompok Anda ada teman yang mengidap crab mentality, atau bahkan Anda sendiri yang mengidap sindrom mentalitas kepiting tersebut. Di video kali ini kita akan mencoba membahas terkait apa sih tentang crab mentality itu, termasuk kisah dari Qabil dan Habil, faktor munculnya, ciri-ciri dan cara mengatasi crab mentality. Dan tidak lupa juga ada studi penelitian tentang crab mentality. Satu lagi, simak terus sampai akhir ya, sebab kita akan membahas personal experience terkait karyawan yang mengalami crab mentality yang mengancam stabilitas perusahaan. Minimal bisa menjadi referensi untuk kita dapat mengetahui cara melakukan treatment terhadap orang-orang yang mengalami crab mentality. Ayo kita langsung simak videonya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini memberikan informasi-informasi terbaik untuk Anda. One day, one goal, one goodness. Crab mentality adalah istilah untuk menggambarkan sikap seseorang yang menghalangi keberhasilan orang lain. Sikap ini merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat yang dapat merugikan orang lain. Istilah crab mentality menggambarkan sifat yang dianalogikan dengan sifat kepiting ketika sedang penuh sesak dalam sebuah ember. Dibanding bertahan hidup atau melarikan diri dari kelompoknya, kepiting lebih memilih untuk mati bersama. Dilansir dari Psychology Today, crab mentality ada analogi dari pola pikir egois yang iri terhadap kesuksesan orang lain. Maka itu, ketika salah satu di antara kepiting tersebut berusaha kabur, kepiting lainnya berusaha menahan kepiting tersebut. Perilaku ini mungkin selalu Anda lihat di dunia nyata, ketika beberapa orang dalam kelompok Anda mencoba menjatuhkan orang lain yang juga satu kelompok dengan Anda, yang mengalami kemajuan. Beberapa contoh perilaku adalah mengkritik, meremehkan, hingga memanipulasi orang. Perilaku crab mentality dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Di antaranya, selalu hadir rasa iri dan dengki ketika orang lain berhasil mendapatkan sesuatu yang diperjuangkannya. Selalu negative thinking. Jika saya gagal, Anda harus gagal. Selalu menyikapi keberhasilan orang lain dengan komentar yang bersifat meremehkan dan menjatuhkan. Selalu berpikir keberhasilan orang lain capai itu bukan karena usaha orang tersebut, tetapi karena bantuan orang lain atau karena faktor keberuntungan atau privilege. Seorang filsuf Yunani yang merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik yang bernama Socrates mengatakan, orang yang iri menjadi kurus dengan kegemukan tetangganya. Keadaan ini tentunya akan membuat pengidap crab mentality sulit untuk merasa tulus dan menghargai pencapaian teman atau orang lain. Perilaku crab mentality tersebut akan menimbulkan perasaan iri dan dengki yang luar biasa, mencoba membuat orang tersebut berada di tingkat atau level yang sama terhadap diri orang lain. Bahkan terkadang pengidap crab mentality yang ekstrem itu mengekspresikan perilakunya dengan cara yang berlebihan untuk menghadang keberhasilan orang lain. Apalagi ia memiliki rivalitas yang cenderung mengungguli keberhasilan yang ia miliki. Ia dapat melakukan apa saja, bahkan dengan menghalalkan segala cara yang dapat mengancam nyawa rivalnya tersebut. Masalah crab mentality ini membawa kita pada kisah Qabil dan Habil, dua orang putra Nabi Adam alaihissalam.
Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan berkurban, maka ia berkurban dengan sikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya. Dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki itu sudah menguasai dirinya. Sedangkan Habil seorang peternak kambing. Dia memilih kambing yang muda, lagi gemuk untuk berkurban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah. Setelah berkurban, keduanya dipersembahkan. Allah menurunkan api berwarna putih dengan izin Allah. Api itu membawa kurban Habil sebagai tanda bahwa kurbannya diterima dan meninggalkan kurban si Qabil. Melihat kejadian tersebut, di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Qabil berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya Habil, sekalipun sudah diberi nasihat dan peringatan oleh Habil itu sendiri. Pada suatu hari, ketika Habil sedang mengembala kambing lantas tertidur lelap, tiba-tiba datanglah Qabil dengan membawa batu, lalu dengan beringas batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga memecahkannya. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit sebagaimana binatang buas yang ketika menyantap mangsanya. Wallahu alam. Dan pada akhirnya matilah Habil karenanya. Kisah Qabil dan Habil ini menggambarkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Warren Buffett. Ia mengatakan bahwa bukan keserakahan yang menggerakkan dunia, tetapi iri hati. Salah satu hal yang menyebabkan munculnya fenomena crab mentality adalah kebergantungan manusia dalam hidup berkelompok. Ketika bergabung dalam sebuah kelompok, mentalitas kepiting dapat timbul karena berbagai faktor seperti cemburu, malu, dendam, harga diri yang rendah hingga sifat kompetitif. Crab mentality berpeluang besar menghinggapi orang yang sangat peduli dengan posisi sosial di kelompoknya. Atau sederhananya, orang-orang yang suka pamer, baik pamer jabatan, pamer kekayaan, bahkan pamer kedermawanan. Akibat yang ditimbulkan adalah hubungan yang tidak sehat antara kelompok, dan parahnya berpotensi untuk menjatuhkan orang lain apapun juga caranya. Jika tidak segera diatasi, mentalitas ini dapat bertahan lama. Kenapa? Karena dalam dunia nyata akan selalu ada orang yang lebih kaya, lebih pintar, bahkan lebih beruntung dari orang lain. Hal ini akan membuat hidup tidak tenang dan selalu dalam kegelisahan. Dilansir dari Peradio, berdasarkan jurnal penelitian dari Heritage University, Journal of Social Science Institute yang diterbitkan pada tahun 2019, seseorang yang memiliki mental kepiting akan lebih senang ketika meraih kesuksesannya sendiri. Beberapa orang dengan mental bahkan memiliki sifat tinggi hati hingga menganggap orang lain lebih rendah dari diri mereka. Tak ayal jika crab mentality akan membuat orang yang memilikinya akan merasa panik jika berada dalam tim yang cerdas dan bisa mengembangkan diri dengan baik. Berikut ini ciri-ciri orang dengan crab mentality supaya kalian bisa waspada dengan keberadaan mereka. Apa sih itu? Yang pertama, mereka itu tidak suka mendapat kritik. Tandanya, kalau seseorang punya crab mentality adalah ketika ia sulit menerima kritikan yang ditujukan untuk dirinya. Dia merasa lebih tahu segala hal, lebih baik dibandingkan orang lain. Perasaan paling benarnya selalu mendominasi hingga menganggap orang lain tidak lebih mengerti dari dirinya. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain. Crab mentality akan senang membicarakan keburukan dan kesalahan orang lain daripada memuji mereka. Bagi mereka, tidak ada orang yang lebih baik dari diri mereka. Dengan membicarakan keburukan orang lain, mereka semakin merasa dirinya yang terbaik. Yang ketiga, yaitu melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Bagi yang memiliki crab mentality, mereka tidak ingin terlihat salah, sehingga mereka melimpahkan kesalahan kepada orang lain.
Dan yang keempat, mereka merasa diri paling baik. Orang dengan crab mentality memandang dirinya yang paling hebat dari segala hal. Sehingga jika orang lain dapat melakukan hal yang lebih baik, mereka merasa iri. Yang kelima, mereka tidak menyukai kerjasama. Orang yang memiliki crab mentality melihat orang lain sebagai musuh. Mereka lebih menyukai mengerjakan sesuatu itu pekerjaan sendiri daripada harus berbagi pengetahuan dengan orang lain. Jika Anda bertemu dengan orang-orang seperti ini, sebaiknya hati-hati, karena sifat iri mereka akan mendorong mereka untuk menarik kamu berada satu level dengan mereka. Crab mentality ini adalah masalah psikologi yang terjadi secara sadar. Karena dilakukan secara sadar, tetapi pelakunya tidak memiliki self-concept yang positif, sehingga tidak mampu bahkan merasa nyaman-nyaman saja dengan keadaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan melakukan treatment self-concept dan self-control yang positif. Adapun cara mengatasi crab mentality diantaranya, yang pertama, yaitu positive thinking. Anda harus berkeyakinan bahwa Anda adalah pemilik dari jiwa dan raga Anda sendiri. Andalah yang mengatur diri Anda sendiri. Anda pasti bisa positive thinking, terutama menerima kritikan dan saran yang membangun dan mampu mengabaikan semua kritikan yang menghambat perbaikan diri Anda. Yang kedua, membangkitkan kepercayaan diri Anda. Lakukan apa saja yang menjadi skill Anda. Tingkatkan dan terus belajar hingga Anda dapat melakukan hal yang terbaik. Jika ada yang lebih baik dari Anda, terus berusaha dan yakin jika Anda juga bisa menjadi lebih baik. Abaikan semua orang. Anda adalah pemilik atas diri Anda sendiri. Yang ketiga, semangat dan konsisten. Keberhasilan membutuhkan proses. Prinsip ini harus kita pegang dengan teguh agar kita paham kenapa orang lain bisa berhasil. Jangan berambisi mengejar keberhasilan orang lain, tetapi kejar semangat mereka yang menjadi penyebab keberhasilan. Anda pasti bisa. Yang keempat, sadar diri dan hadap diri. Terkadang kita harus realistis dalam menghadapi kenyataan. Kita harus bersikap dewasa dalam menerima hasil dari ikhtiar kita. Apabila yang kita lakukan lagi gagal, jangan putus asa. Ulangi lagi hingga berhasil. Sebab tidak ada satupun yang sukses di dunia ini yang lahir secara instan. Melainkan mereka berjuang tanpa henti dan bermandikan keringat dan air mata. Bagaimana jika dalam perusahaan terdapat karyawan yang mengalami crab mentality? Untuk menjawab itu, saya telah menyajikan penelitian Gizem Sefdeaidin, peneliti dari Ondokus Mais University, dan Gulpembe Ogusan, peneliti dari Tarsus University. Dalam penelitian yang berjudul The Crabs in Bucket, Mentality in Haircare Personal, a Phenomenological Study. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui mentalitas kepiting pada petugas kesehatan di salah satu rumah sakit di Turki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mentalitas kepiting mempengaruhi ketidakpuasan, ketidakhadiran, dan motivasi kerja. Kehadiran mentalitas kepiting dalam perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan kerja yang damai. Kerja tim dan produktivitas akan terganggu. Hal ini juga dapat secara signifikan meningkatkan stres yang dialami oleh karyawan di perusahaan. Mengapa 3? Karena terganggu oleh pengaruh-pengaruh mental dari karyawan yang mengalami mentalitas kepiting. Sebagai penutup, seperti biasa, dalam setiap tema saya mencoba mengangkat satu kejadian yang terjadi jika ada di dalam diri saya. Kejadian ini tepatnya terjadi di awal-awal tahun 2022. Di tengah perusahaan yang saya dirikan itu sedang bertumbuh dengan pesat. Baik dari inovasi, produktivitas, dan relasi dengan berbagai institusi. Tiba-tiba, di tengah pertumbuhan perusahaan yang signifikan naik luar biasa, terjadi crash yang menyebabkan beberapa patahan inovasi yang menghambat dan tim kreatif menjadi inti sistem perusahaan terlihat patah semangat.
Sebagai pemimpin perusahaan, saya sadar hal ini tidak dapat dibiarkan. Dengan strategi human resource yang saya miliki, satu persatu puzzle saya kumpulkan dari berbagai objek. Dan akhirnya saya menemukan terdapat beberapa karyawan yang menjadi toksik perusahaan. Gejalanya sama, yaitu crab mentality. Mereka berupaya menghambat pergerakan inovasi, produktivitas, dan berbagai kerjasama kemitraan dari berbagai institusi. Tujuannya satu, yaitu mereka tidak kompetitif. Mereka tidak mampu mengejar kecepatan tim kreatif perusahaan yang sedang kencang-kencangnya membawa perusahaan ke arah positif. Agar tidak tertinggal, mereka menciptakan toksit yang mencoba meracuni pemikiran tim kreatif perusahaan. Mereka secara sadar memperlambat, bahkan nyaris diambang tidak produktif, dan pada titik ini mereka merasa nyaman sebab pergerakan perusahaan melambat dan mereka dapat menyesuaikan standar competitiveness dengan yang mereka miliki. Kenapa bisa mereka lolos kerja di perusahaan? Mereka memiliki kelebihan retorika yang mampu meyakinkan perusahaan bahwa mereka memiliki competitiveness. Tetapi sebenarnya selain crab mentality juga cenderung menutupi kekurangan mereka dengan ala Dunning-Kruger effect. Pada titik ini, saya mencoba menggambarkan kepada civil society bahwa kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Mengambil pelajaran dari crab mentality atau mentalitas kepiting ini adalah dampak negatif dari perilaku yang kita ciptakan sendiri. Mengapa tidak? Karena kita bisa menjadi lebih baik jika kita berusaha. Bayangkan saja jika seluruh energi, baik dari tenaga, bahkan pikiran, dari materi dan imateri kita buang secara all out untuk bagaimana kita mengembangkan diri kita ketimbang kita posesif terhadap orang lain, apalagi kita negative thinking terhadap orang lain. Sehingga kunci kesuksesan diri kita berada pada diri kita sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.